Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang di Senin 13 September 2021 bersama saya Fatih Siwahuddin. Selama beberapa ke depan kita akan membaca berita paling menarik hari ini, membahasnya bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menilai peristiwa kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten menunjukkan betapa buruknya kondisi penjara Indonesia yang syarat pelanggaran hak asasi manusia. Wakil Ketua LPSK Manager Nasution melalui keterangan tertulis pada Kamis 9 September 2021 menyatakan bahwa peristiwa ini kembali memperlihatkan wajah asli penjara di Indonesia yang syarat berbagai pelanggaran HAM yang harus segera diatasi. Manager menyebutkan selama ini tahanan dan warga binaan sering ditempatkan dalam rutan dan lapas yang berjubel dan tidak ramah kesehatan, bahkan mengancam keselamatan jiwa. Padahal, kata dia, negara seharusnya sudah hadir memenuhi hak setiap tahanan dan warga binaan untuk diberlakukan secara manusiawi dan bermartabat. Apakah ada unsur kelalaian dalam peristiwa ini? Bagaimana realitas lapas di Indonesia? Apakah ini bukti buruknya tata kelola dan keamanan yang berorientasi pada perlindungan hak warga binaan permasyarakatan? Pemirsa, untuk membahasnya, kami terhubung dengan Direktur Laras, Bung Fikri. Assalamualaikum, Bung Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Fikri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bung. Okay. Langsung saja ke pertanyaan pertama kita dalam diskusi kita pada hari ini. Bung, bagaimana realitas lapas Indonesia? Apa saja permasalahan lembaga di permasyarakatan di Indonesia? Ya, kalau kita memperhatikan ya, kondisi lapas di Indonesia pada saat ini, seringkali yang terjadi adalah persoalan-persoalan berkaitan dengan tawuran di dalam lapas, kemudian juga beberapa kasus yang pernah menonjol, diantaranya kabur, ya, lari dari lapas. Kemudian juga ini semua menunjukkan betapa bahwa kondisi di lapas itu sendiri sesuatu yang masih banyak PR untuk diselesaikan begitu. Baik. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kemudian masalah kebakaran yang terjadi di Tangerang ini juga menambah satu deretan lagi dari persoalan yang selama ini terjadi, karena bukan yang pertama ya, dan hanya 1-2 kali kebakaran di beberapa lapas di beberapa daerah di Indonesia juga sudah sering terjadi. Dan yang juga sering menonjol itu adalah adanya over capacity dari lapas-lapas yang ada di Indonesia. Ini menjadikan sesuatu yang tadi termasuk munculnya persoalan-persoalan di dalam lapas itu sendiri, dari mereka-mereka yang kemudian mendapatkan tempat untuk tidur yang tidak atau kurang layak, kemudian juga masalah-masalah keamanan, kerawanan yang ada di dalam dicermati untuk masukan serius untuk dilakukan perbaikan di dalam tata kelola lapas yang ada, gitu Bung Fatih. Baik, berarti kebakaran lapas di kelas 1 Tangerang yang menyebabkan 44 napi meninggal itu ada unsur kelalaian berarti di situ, Bung Ajis? Ya, jadi saya kira kita tidak bisa mendahului dari penyelidikan yang sekarang sudah ditingkatkan ya oleh pihak kepolisian menjadi penyidikan. Kita tunggu perkembangannya, tetapi kalau kita memperhatikan update yang disampaikan oleh pihak kepolisian memang akan menggunakan beberapa pasal yang yang di situ menunjukkan kemungkinan adanya unsur kelalaian, kealpaan maupun bahkan sampai kesengajaan. Ya, kita menunggu nanti hasil dari pihak aparat yang kita berikan waktu untuk bekerja secara tuntas begitu. Kita tidak bisa mendahului dan berandai-andai untuk apakah ada kesengajaan ataukah kelalaian ataukah faktor yang lain. Itu barangkali.
Baik, kalau dilihat dari tadi terbuktinya, terkuaknya bahwasanya lapas itu sebenarnya dalam tanda kutip, Bung Fikri, tidak layak. Lantas siapa yang harus bertanggung jawab dalam masalah ini, Bung? Ya, kalau kita kembali tentu yang paling bertanggung jawab itu adalah negara ya, karena memang di situ ada hak-hak jadi yang harus dilindungi, baik itu dari mereka para penghuni lapas yang tentu saja mereka tidak sendirian, ada di belakangnya itu keluarga, mungkin mereka juga sudah punya anak, punya istri dan sebagainya. Sehingga ini mereka juga memiliki hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kelayakan, yang kesehatan, kemudian juga tempat tinggal yang baik, yang layak, sehingga saya kira meskipun di situ sifatnya adalah apa namanya sebagai bagian nanti kalau mereka yang sudah diputus tetap ya, itu kemudian mereka menjadi tahanan, menjadi hukuman gitu, itu tetap saja tidak mengabaikan, tidak menghilangkan hak-hak dasar mereka untuk hidup yang lebih baik, lebih layak di dalam lapas itu. Baik. Jadi apakah peristiwa lapas kelas 1 Tangerang ini menjadi bukti buruknya tata kelola dan keamanan yang berorientasi pada perlindungan hak warga binaan permasyarakatan? Lantas bagaimana kebijakan pemidanaan di Indonesia? Ya, kalau kita memperhatikan memang kebijakan pemidanaan di Indonesia ini kan menganut double track system ya. Jadi ada di situ dua jalur opsi yang bisa dilakukan. Tetapi selama ini yang paling sering itu adalah memang penjara. Jadi segala kejahatan itu kemudian kata akhir putusnya seringkali yang dipilih itu adalah tindak pidana dengan penjara gitu. Padahal sebetulnya ada opsi-opsi yang lain sebetulnya bisa diambil, apakah itu kemudian berupa dana misalnya begitu ada, ataukah kemudian juga penyerahan kepada pihak lain. Kalau misalnya di situ ada lapas narkotika atau narkoba, biasanya itu ada juga tidak langsung ada pemenjaraan begitu, tetapi diserahkan kepada pihak-pihak yang kemudian untuk mendapatkan penanganan istilahnya itu untuk mereka yang kemudian supaya hilang ketergantungan terhadap narkoba itu. Jadi tidak semata-mata, tidak satu-satunya sebetulnya itu langkah itu diambil. Makanya menjadi over capacity itu salah satunya karena segala kejahatan itu ujung-ujungnya diputus penjara begitu ya. Wajar kalau kemudian penjara itu menjadi sesuatu tempat yang crowded, yang kemudian menjadi tidak nyaman dan menimbulkan efek-efek berupa hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Baik, Bung, kebijakan pengelolaan lapas dan rutan masih mengalami hambatan dari berbagai persoalan yang muncul pada akhir-akhir ini. Sering terjadinya tadi yang seperti dijelaskan oleh Bung Fikri, kerawanan, kericuhan, dan pelarian merupakan bagian dari tata kelola lapas dan rutan yang kurang baik. Masih banyak lagi di dalam lapas dan rutan itu sehingga lapas dan rutan mengalami overcrowded juga ya, Bung ya. Akibat narapidana dengan putusan rehabilitasi kasus narkoba masih berada di dalam lapas dan rutan. Bung, dari penjelasan Bung Fikri tadi dan juga dari pertanyaan saya ini, apa saja catatan Anda terkait tata kelola lapas saat ini? Ya, jadi memang ini tidak bisa dilepas dari sistem sanksi ya yang ada di negeri kita ini, di mana sistem sanksi yang diterapkan itu basisnya adalah sekulerisme, sehingga ini tentu menjadikan hanya semata-mata penampakan saja yang kemudian mendapatkan perhatian. Aspek-aspek yang sifatnya non material ini jarang kemudian untuk dibahas atau dikupas, diselesaikan. Ini berbeda dengan di dalam sistem sanksi yang ada di dalam Islam ya misalnya begitu. Nah, oleh karena itu saya kira perlu untuk digali ya sebagai satu upaya untuk memperbaiki kondisi yang ada sehingga kemudian kejadian-kejadian serupa ini tidak berulang, yang ini menjadikan kita miris ya berulangnya kejadian-kejadian itu seolah-olah tidak ada kesungguhan dari pihak negara, pemerintah di dalam hal ini untuk menyelesaikan hal-hal yang berulang tadi itu. Baik, jadi Bung Fikri, bagaimana menurut Anda terkait politik hukum dalam pengambilan kebijakan pada tata kelola lapas dan rutan dalam konsep Islam, Bung? Ya, kalau di dalam Islam itu sebetulnya kan
ada faktor atau variabel yang berbeda dengan sistem yang lain ya, di mana di dalam sistem sanksi di dalam Islam itu tidak semata-mata hanya berorientasi atau berparadigma hanya pada sisi materialisme atau hal-hal yang nyata yang wujud saja. Karena di dalam sistem sanksi Islam itu ada aspek yang disebut dengan jawabir wa zawajir. Ada aspek pencegahan agar tindak kejahatan itu tidak terjadi, tidak terulang. Ada aspek jera yang memang diberikan di dalam sanksi itu. Tetapi di sisi yang lain itu juga ada faktor bahwa ketika mereka mendapatkan sanksi itu, ya di situ adalah merupakan satu penebus atas dosa yang mereka lakukan. Karena ketika melakukan kejahatan, tindak kriminal, itu namanya jarimah, dan itu memang layak untuk mendapatkan hukuman. Tetapi di dalam Islam, mereka yang kemudian menerima dengan ikhlas, ridho, dan kemudian berharap untuk taubat, maka mereka akan bisa mendapatkan ketika mengikuti hukuman yang telah dijatuhkan itu dengan baik, mereka akan mendapatkan penebusan dosa, tidak lagi mendapatkan sanksi di akhirat. Nah, aspek akhirat ini yang saya kira tidak ditemui di dalam sistem yang ada di hari ini diberlakukan. Baik, terima kasih Bung Fikri atas waktunya telah hadir di program Kabar Petang pada hari ini. Sama-sama. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Akhirnya, saya Fatih Salahuddin bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.